Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan. Hari ini saya akan menerangkan terkait hukum perjanjian, di mana kita nantinya akan membahas apa itu pengertian dari perjanjian, apa itu unsur-unsur perjanjian, apa itu syarat sah perjanjian, dan apa jenis-jenis dari perjanjian. Nah, dalam hal ini kita akan membahas pertama kali yaitu pengertian perjanjian, di mana kita melihat di dalam kehidupan sehari-hari setiap manusia tersebut tidak terlepas dari perjanjian. Tentunya dalam hal ini perjanjian tidak bisa dilakukan oleh satu orang, harus minimal terdiri dari 2 orang, di mana dalam menjalankan bisnis pada dasarnya manusia tidak bisa melakukan sendiri. Otomatis apa? Seperti yang saya sampaikan tadi, harus terdiri minimal dari 2 orang. Nah, perjanjian merupakan peristiwa hukum antara 2 orang atau lebih yang berjanji untuk melakukan sesuatu prestasi atas yang dijanjikan, di mana perjanjian memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perundang-undangan. Artinya apa? Perjanjian yang dibuat oleh pihak tertentu dapat dijadikan dasar hukum bagi yang membuatnya. Artinya apa? Perjanjian itu adalah undang-undang bagi yang membuatnya. Bagi yang tidak membuat, apakah berlaku? Tidak berlaku. Nah, seperti itu. Nah, perbedaan antara peraturan perundang-undangan dan perjanjian hanya berlaku bagi si pembuatnya kalau perjanjian tersebut. Sedangkan peraturan perundang-undangan itu berlaku untuk semua masyarakat Indonesia tanpa pandang bulu. Selanjutnya, perjanjian dapat dikatakan seperti yang saya sampaikan tadi adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, di mana 2 orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal seperti yang tercantum di dalam pasal 1313 KUH Perdata. Nah, apa hal-hal yang timbul atas aktivitas perjanjian? Yang pertama merupakan pertemuan antara penawar dan penerima. Yang kedua adalah aktivitas perdata. Yang ketiga dirancang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Ada namanya azas kebebasan berkontrak. Jadi selama tidak bertentangan dengan undang-undang, perjanjian tersebut sah-sah saja atau boleh saja dibuat oleh kedua belah pihak. Nah, selanjutnya berlaku dan mengikat bagi kedua belah pihak. Berlaku dan mengikat bagi kedua belah pihak. Bagi kedua belah pihak itu siapa yang maksud? Yang berjanji tadi. Selanjutnya, tidak boleh dilakukan perubahan secara sepihak jika sudah disetujui. Jadi, kalau sudah disetujui itu tidak boleh dirubah oleh salah satu pihak. Nah, satu hal lagi yang paling penting dalam perjanjian ini adalah tidak boleh adanya paksaan. Nah, seseorang itu berjanji, dipaksa dia untuk menyepakati, dipaksa dia untuk menyetujui, itu tidak diperbolehkan. Nah, sekarang kita lihat unsur-unsur perjanjian. Di dalam unsur-unsur perjanjian ada namanya syarat sah perjanjian. Yang kedua ada namanya apa yang lazim melekat pada perjanjian, atau yang selanjutnya yang harus
disebutkan secara tegas di dalam perjanjian. Jadi ada 3 unsur tersebut yang melekat di dalam perjanjian. Nah, selanjutnya ada syarat sah suatu perjanjian. Syarat sah suatu perjanjian itu diatur di dalam pasal 1320 KUH Perdata. Syarat sah perjanjian meliputi 4 syarat. Yang pertama apa? Yang pertama, sepakat dia mengikatkan diri. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan atau perjanjian. Yang ketiga, adanya suatu hal tertentu atau objek yang diperjanjikan. Yang keempat, adanya suatu sebab yang halal. Nah, ini kita bahas yang pertama terlebih dahulu. Yang pertama tadi apa? Sepakat mereka mengikatkan diri. Artinya apa? Sepakat itu artinya tidak ada paksaan, tidak ada ancaman. Mereka dengan sadar mengikatkan dirinya membuat suatu perjanjian tanpa, sekali lagi, tanpa diintervensi oleh orang lain. Memang muncul dari keinginan dia pribadi. Nah, itu artinya sepakat, adanya kesepakatan yang didapat oleh kedua belah pihak. Yang kedua, kecakapan untuk membuat perikatan kecakapan. Nah, kalau dalam bahasa hukum, kecakapan itu artinya cukup umurnya gitu loh. Bukan dia cakap gantengnya, bukan gagahnya, tetapi cakap dia secara hukum untuk bertindak dan mempertanggungjawabkan apa yang dia perjanjikan. Nah, itu cakap. Tentunya diatur oleh undang-undang. Nah, kalau dia belum cukup umur bagaimana? Nah, boleh saja kalau dia sudah pernah melangsungkan pernikahan. Walaupun dia umurnya 16 tahun, tapi sudah menikah, itu dikategorikan sebagai cakap. Yang selanjutnya, adanya suatu hal tertentu, adanya objek. Jadi ketika orang berjanji itu adanya objeknya. Ada yang diperjanjikannya dalam objek tersebut. Misalnya dia jual beli mobil, jual beli rumah, adanya objek, jelas objeknya. Jangan kita nantinya membuat perjanjian itu objeknya udah jelas gitu loh. Jangan kita membuat perjanjian objeknya kelabu, seperti itu. Jadi harus jelas dulu apa sih objeknya ini apa gitu loh. Yang selanjutnya adanya sebab yang halal. Nah, sebab yang halal yang dimaksud dalam ini bukan orang menjual makanan-makanan yang haram, tetapi sebab yang halal dalam hal ini adalah segala sesuatu yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan undang-undang, dilegalkan secara undang-undang. Tapi kalau dilarang undang-undang, walaupun itu halal secara agama, tapi undang-undang tidak memperbolehkan, berarti itu tidak boleh. Nah, itu yang dimaksud dengan suatu sebab yang halal. Selanjutnya ada syarat subjektif yang terdiri atas kesepakatan dari para pihak. Nah, itu syarat pertama tadi. Yang kedua ada namanya syarat objektif. Apa itu? Terdiri adanya objek yang jelas, dan adanya sebab yang halal tadi. Atau dapat dikatakan tidak melanggar dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ada konsekuensi dan tidak terpenuhi syarat subjektif, maka perjanjian tersebut batal. Jadi kalau memang tidak terpenuhi syarat subjektif tadi, maka perjanjian tersebut batal walaupun telah disepakati. Selanjutnya, konsekuensi dari tidak terpenuhi syarat objektif adalah perjanjian batal demi hukum. Batal demi hukum, tanpa dilakukan gugatan, tanpa dilakukan
perlawanan terhadap perjanjian tersebut sudah batal demi hukum. Sama halnya seperti peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar, maka otomatis batal demi hukum. Selanjutnya ada namanya jenis-jenis perjanjian. Nah, jenis-jenis perjanjian ini banyak. Yang pertama itu ada nama perjanjian jual beli, yang kedua perjanjian tukar menukar, yang ketiga perjanjian sewa menyewa. Nah, kalaulah kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari, apapun itu bisa kita perjanjikan seperti itu, asalkan tidak bertentangan dengan syarat sah perjanjian. Persekutuan, hibah, pinjam pakai, persetujuan untung rugi, pemberian kuasa, dan lain sebagainya. Nah, jadi jenis-jenis perjanjian itu banyak banget gitu ya, banyak banget. Kita lanjutkan terkait prestasi dan wan prestasi. Apa itu prestasi? Prestasi adalah pelaksanaan dari isi kontrak yang telah diperjanjikan di dalam perjanjian yang kita buat tadi, atau yang perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Menurut tata cara yang telah disepakati bersama, model prestasi dari suatu kontrak antara lain melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu maksudnya. Yang kedua, berbuat sesuatu. Yang ketiga, tidak berbuat sesuatu. Wan prestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasinya. Dia penuhi juga prestasinya, cuman hanya 80%. Dia punya hutang misalnya nih 1 juta. Kan dia 1 juta itu membayar tiap bulannya. Tahu-taunya dia mampu cuman 500 ribu, cuman 600 ribu, cuman 800 ribu. Wah, itu namanya ketidaksempurnaan memenuhi prestasi. Nah, ada namanya azas-azas kebebasan berkontrak ya, atau azas-azas kontrak dalam bisnis. Yang pertama, kontrak hukum bisnis, ada namanya azas konsensualisme, ada namanya azas fakta sunt servanda, ada namanya azas itikat baik, ada namanya azas kepribadian, dan lain sebagainya. Azas hukum perikatan nasional yang pertama itu ada namanya azas kepercayaan. Otomatis orang kalau ingin membuat suatu perjanjian, dia percaya dulu. Kalau dia tidak percaya, ngapain membuat suatu perjanjian? Yang kedua, azas persamaan hukum. Nah, ketika membuat perjanjian, hukum mana yang kita pakai? Apakah hukum Indonesia? Apakah hukum Belanda? Apakah hukumnya Singapura misalnya? Otomatis ketika perjanjian itu dibuat di Indonesia, ya dengan orang Indonesia, otomatis ya harus hukum Indonesia, kecuali tempat penyelesaiannya bisa rekan-rekan mahasiswa memakai arbitrase nantinya. Nah, arbitrase itu bisa kita memakai dan yang ada di luar Indonesia. Nah, ada namanya risiko dan keadaan memaksa. Dalam menjalankan bisnis, manusia tidak terlepas dari risiko namanya. Sehingga risiko dikatakan kewajiban untuk memikul kerugian dari peristiwa di luar salah satu pihak. Yang kedua, sedangkan yang dimaksud dengan overmah misalnya, ada keadaan yang memaksa sehingga prestasi tersebut tidak bisa dilakukan. Akibat keadaan memaksa tersebut, kreditur tidak dapat menuntut perikatan deposito. Yang kedua, tidak dapat dinyatakan dalam keadaan lalai dan tidak dapat menuntut. Selanjutnya, kreditur tidak dapat meminta pemutusan perjanjian atau prestasinya gugur. Nah, perjanjian kredit, dasar hukum kredit itu yang pertama adanya kesepakatan kedua belah pihak, adanya dan debitur. Yang ketiga adanya kesanggupan atau janji untuk membayar. Yang keempat adanya pinjaman berupa pemberian sejumlah uang.
Selanjutnya kita melihat ada namanya kredit macet rekan-rekan mahasiswa. Kredit macet itu apa? Suatu keadaan di mana seseorang mampu membayar lunas kredit banknya beserta bunganya. Nah, itu yang disebut dengan kredit macet. Dia tidak mampu lagi untuk membayar kreditnya tersebut. Tetapi asalkan ada itikat baik, maka ya bisa saja diselesaikan secara non-litigasi. Nah, jadi dilakukan ketika wan prestasi itu dilakukan, maka tidak hanya menempuh jalur hukum. Jalur hukum itu artinya tidak menempuh jalur litigasi, tetapi juga bisa diselesaikan secara litigasi. Mungkin itu dulu untuk sesi 1 ini dari modul ini. Kita sambung lagi di sesi selanjutnya. Sampai jumpa, salam sehat. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.